dengan lagu apa? Bunda Aceh. Ini bisa semua. Bisa semua ini, yuk.
itu, maka kita akan mendapatkan atau hukumannya. Contoh misalnya kewajiban dalam ibadah apa? Sholat. Kalau kita menjalankan kita mendapatkan makan pahala atau dosa? Dosa. Nah, kemudian norma adalah aturan yang mengikat warga, kelompok atau individu. Ada norma tertulis dan tidak tertulis. Nah, setiap anggota masyarakat dibantu oleh norma-norma ini dalam hal berperilaku. Contoh normanya adalah norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum. Jadi ada berapa norma tadi? 4. Nah, kemudian apa itu norma kesopanan? Nah, misalnya contohnya apa di situ? Nah, itu di rumah kita, di saat kita makan atau dimanapun itu kita makan, kita punya aturan. Dan aturan itu apa? Sopan santun. Sopankah kalian ketika makan? Sopan. Bagaimana cara kalian sopan? Ya, makan sambil duduk. Di saat kalian lagi makan, jangan berbicara. Kenapa nggak boleh berbicara? Ya bisa juga. Tapi kalau misalnya kalian lagi makan, tiba-tiba kalian ngomong, nah jangan sama sedap. Yang kata siapa? Kalian kan. Oleh karena itu di dalam norma ada norma kesopanan, itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua ada norma agama. Apa itu norma agama? Aturan yang menjadi pedoman bagi pemeluk agamanya. Jadi kita punya hak untuk memilih agama. Ya, itu yang berlaku di agama Islam seperti sholat, puasa, zakat. Itu yang berlaku di agama Islam. Jadi setiap orang mempunyai hak untuk memeluk agamanya. Dan kemudian yang selanjutnya ada norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Nah, contohnya apa? Jujur dalam segala tindakan. Sudah kita jujur dalam tindakan? Sudahkah kita jujur dalam berteman? Tidak membuli, apalagi ada yang lain atau tidak ngomong. Tidak melecehkan kehormatan orang lain, jangan mengejek, jangan membuli, jangan membuli dengan membawa nama-nama orang tua, jangan membuli dengan membawa nama pekerjaan orang tua. Jangan, kita harus saling menghargai. Setiap orang tua pasti berusaha untuk anaknya hidup enak, hidup nyaman. Itu dia. Kemudian norma hukum. Apa itu norma hukum? Adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi aturannya sudah dibuat oleh pemerintahan kita. Di dalam saya kan ini tinggal di negara Indonesia. Kita ada pemerintahan kan? Dan setiap aturan yang telah dibuat kita harus mengikutinya. Jadi contoh norma hukum adalah apa? Menaati peraturan lalu lintas. Nah, ketika kita tidak menaati rambu-rambu lalu lintas, pasti akan dikenakan hukum dan hukumnya dilanggar, nggak ditabrak. Nah, itu yang kita terima konsekuensinya. Kalau misalnya kita tidak menaati rambu-rambu lalu lintas, kemudian kita menerobosnya, ketika balik ke laporan siapa yang salah? Udah kan? Nah, itu juga makanya terciptanya
Bagaimana caranya? Bagaimana? Tidak belajar. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus dihormati oleh orang lain dan dianggap milik seseorang baik secara hukum maupun etika. Jadi kita hidup di sini, kita punya hak. Maka kalau kita tidak mendapat hak, kita harus berjuang. Nah, misalnya hak untuk hidup, kita punya hak untuk hidup. Sampai kita dilahirkan kalau kita tidak punya hak. Kita ada hak kalian. Yang kalian mendapatkan di sekolah ini. Mendapatkan ketika kalian tidak mendapatkan meja, maka kalian harus lapor ke sekolah. Tidak mendapatkan meja, kalian harus lapor ke sekolah. Karena itu hak kalian setiap kalian datang ke sini sudah menjadi hak kalian. Hak kalian mendapatkan pendidikan, hak kalian mendapatkan fasilitas, jadi begitu. Nah, kemudian pentingnya hak. Kita harus menghormati hak orang lain. Ketika orang lain mendapatkan hak, jangan kita rebut. Jadi masing-masing kita sudah mempunyai hak. Ketika kalian misalnya kalian mendapatkan buku kan di sekolah, buku cetak masing-masing. Jadi kalian jaga, jangan merampas hak orang lain. Itu seringan ibu lihat, kalian sudah punya buku, hilang bukunya, kalian ambil buku kawannya. Hilang itu tidaklah baik. Bukan perbuatan yang baik. Nah, kemudian selanjutnya kewajiban. Nah, segala sesuatu yang harus dimiliki seseorang sebagai kewajiban terhadap bangsa, masyarakat, dan dirinya sendiri. Nah, itu kewajiban kita untuk kalau di sekolah, kewajiban kita apa? Adalah belajar. Duduk nak, Abi duduk. Duduk nak. Tahu bedanya nak? Mana? Duduk di meja masing-masing ya. Kursinya mana? Biasa ya kawan kalian yang kayak argumen. Nah, kewajiban yang harus kita laksanakan apa? Kalau di sekolah kita harus menjaga lingkungan kita, harus menjaga fasilitas yang ada. Itu kewajiban kalian sebagai siswa. Jawabnya. Ya, apa hubungan antara hak dan kewajiban? Nah, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban akan menghasilkan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Jadi, hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Karena kita mendapatkan hak, itu menjadi kewajiban kita. Jadi, itu lainnya hak begitu. Selanjutnya biar kalian paham, contohnya itu hasilnya dulu ya, biar kalian tidak langsung contohnya. Bu bagi kelompok Bu. Nah, sabar dulu ya. Bu bagi kelompok. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selamat menjalankan pelajaran. Terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Boleh ya.
Jadi ibu kasih contoh ke yang kedua. Kalian dengan penjelasan ini aja lah ya. Seperti yang ibu jelaskan tadi. Membuang sampah pada tempatnya, tidak berbicara, menjaga kebersihan dan lingkungan, serta menjaga tertib baik terhadap di sekolah maupun tertib dalam masyarakat. Apabila kita melakukan lingkungan
terakhir ada norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Norma ini bersifat maksa untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Contohnya adalah mentaati peraturan sekolah, mentaati peraturan negara, wajib mengikuti kebijakan daerah, mentaati peraturan lalu lintas, serta membayar pajak. Jika kita melanggar norma hukum, kita akan mendapatkan sanksi yang tegas seperti denda, dan juga bahkan bisa masuk penjara. Nah, apakah kalian tahu apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah ruang yang diberikan kepada diri mendapatkan dan memiliki sedangkan adalah sebuah tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang. Nah, contoh dari itu adalah menggunakan kasih sayang orang tua, mendapatkan mendapatkan perlindungan dari kekerasan, serta memiliki hak untuk menggunakan fasilitas sekolah dan fasilitas masyarakat. Sedangkan kewajibannya adalah harus melaksanakan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kita jujur, beraman, berbicara kasar, serta mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Nah, itulah kami dengan memiliki hak untuk menggunakan fasilitas sekolah dan fasilitas masyarakat. Sedangkan kewajibannya adalah harus melaksanakan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berkata dan berperilaku jujur, tidak mencontoh saat ulama, tidak berbicara kasar, serta mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Nah, itulah tadi materi mengenai norma, hak, dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga, sebagai guru sekolah, dan sebagai Nah, itu udah kita tonton tadi kan contoh dari beberapa norma hak dan kewajiban. Oke, Ibu ada pertanyaan nih. Mengapa masyarakat kita memiliki aturan dan kewajiban yang tertentu? Kenapa? Kan kita di setiap kampung kita itu ada aturan, ada kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, contohnya seperti gotong royong. Setiap seminggu sekali ada kan yang dilakukan di desa kita kan? Seperti gotong royong, apa lagi? Selain gotong royong. Kalau di kampung Gajah apa? Gotong royong juga. Selain itu apa? Disconnected. Selain gotong royong ada acara kenduri yang juga kita yang membantunya kan. Setiap daerah itu punya tradisi masing-masing juga. Nah, jadi setelah Ibu tadi juga udah jelasin, ini pun udah dijelasin di dalam video. Ibu mau kita bagi 4 kelompok. 3 kelompok, 1 kelompok 4 orang. Nah, kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah Ibu tetapkan. Nah, jadi sebelum Ibu mulai membagikan, kita SDG dulu yuk. Kita bangun semuanya ya. Ya, kalau
lompat ke depan sekali. Kalau ibu bilang kewajiban, tangan 2 kali. Kalau ibu bilang norma, kalian berputar kecil di tempat. Dan kita mulai. Oke, 1, 2, 3. Kewajiban. Hak. Norma. Kewajiban. Iya betul, kewajiban tepuk tangan. Hak. Kewajiban. Norma. Hak. Oke, dan cukup. Terima kasih. Itu tepuk tangan bisa semua. Terima kasih Oke, nah setelah ibu kan tadi udah bagi kelompok. Nah, jadi sebelum kita mulai, ibu ada permainan, yaitu permainan apa ya permainannya? Jadi setiap kelompok akan memainkan permainan ini. Jadi setelah permainan ini dimainkan nanti, baru ibu akan bilang ke kalian kenapa kita harus memainkan permainan ini di dalam materi ini. Oke? Jadi mulai dari kelompok pertama. Nah, kalian pilih dulu. Di dalam permainan ini ada aturannya. Jadi dari aturan itulah kita masing-masing ada pembagian ya. Sekarang giliran kelompok kedua yang memainkannya. Masing-masing ya, ada jasanya ya masing-masing. Nah, merah-merah ada. Sekarang giliran kelompok ketiga yang memainkannya. Ya. Ya. Ada yang tahu kenapa ibu kasih permainan ini pada materi kita? Tahu. Kenapa? Karena kewajiban. Karena kita mendapatkan hak bermain dan kewajiban untuk ibu suruh untuk main. Dan bagi kita materinya norma, hak dan kewajiban. Jadi normanya di sini yaitu kita mengikuti permainan dengan tertib. Sedangkan kalian mengikuti tadi dengan tertib. Dan masing-masing mendapatkan permainan ini kan. Masing-masing kelompok mendapatkan. Jadi haknya ini semua permainan dapat kesempatan dan perlakuan yang sama. Iya kan? Dapatkan kalian tadi bermain. Dan kemudian kewajibannya yaitu menjaga kejujuran. Ada nggak tadi kalian jujur pas main? Atau curang? Tidak. Nanti ini
enggak? Udah jujur? Dah. Oke, kita simpan dulu ya permainannya. Oke, sekarang kita lanjut yaitu dengan tugas. Tugasnya yaitu sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan. Jadi Ibu akan membagikan LKPD-nya yang akan kalian kerjakan. Jadi LKPD itu dikerjakan secara berkelompok. Jadi di dalam anggota kelompok harus bekerja sama dengan anggotanya. Tidak ada yang mengerjakan cuma satu orang. Oke. Kemudian itu kan ada di salah satu lingkungan. Jadi kalian pilih kalian mau lingkungan keluarga, sekolah atau masyarakat di 3 kelompok ini. Kemudian baru kalian catat hasilnya dari pengamatan kalian setelah kalian amati di rumah bagaimana hak dan kewajiban di rumah, bagaimana hak dan kewajiban di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Baru setelah kalian kerjakan, baru kalian presentasikan ke depan. Sudah paham? Jika kalian tidak mengerti atau tidak paham, boleh kalian tanyakan ke ibu. Oke, silakan kerjakan. Jika ada yang kesusahan boleh bilang ke ibu biar ibu bantu. Bu, apa nak? Ini tulis dari pengamatan kita ya. Iya, itu hasil dari yang kalian amati. Kalian pilihnya di mana? Sekolah atau di masyarakat? Masyarakat. Kalian amati di sekitar masyarakat kalian.
Maria. Laporan kalian kesemangat kalian itu yang kalian presentasikan. Yaitu dari pertanyaan yang sudah kalian amati, pertanyaan dari ibu kalian jawab. Apa kalau kalian memiliki apa di masyarakat? Kalau kayak ini tidak boleh. Bu, apa enggak? Ini baru laporan hasil pengamatan kalian. Kalian sudah amati bagaimana ini norma dan kewajiban di rumah sekolah. Jadi perwakilan ya siapa? Dua orang perwakilannya maju ke depan. Ya Bu, kelompok satu dulu. Ya. Bu, bentar dulu, tunggu dulu sebelum maju. Bentar dulu ya. Dulu. Sabar dulu ya, Nak. Kita speaking sekali lagi ya. Oke. Lagi ya. Disconnected. Udah belajar ya. Udah dikerjakan semuanya. Siap. Yakin? Nah, tugas selanjutnya apa tadi Kak Dila? Membuat pengamatan dari ketiga keluarga. Ya, setelah kalian kerjakan, setelah kalian amati, maka kalian telah selesai mengerjakan. Dan selanjutnya adalah masing-masing kelompok mempresentasikan di depan kelas. Oke, siapa dulu nih yang maju? Nomor satu, ya, kita berebutan aja lah ya. Kelompok satu, silakan kelompok satu. Dua orang. Ya. Kita dengarkan ya.
menegur tetangga. 3. Memberi salam atau menyapa saat bertemu. Hak yang diperoleh: mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Hak bermain dan berinteraksi dengan teman. 3. Mendapatkan rasa dihargai dan dihormati. Kewajiban yang dilakukan: turut menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuat keributan berlebihan. Norma yang berlaku: norma gotong royong, norma kesopanan, norma kesusilaan. Siapa yang melakukannya? Warga kampung, anak-anak di lingkungan, warga sekitar. Ganti soalnya. Nah, hasil laporannya seperti apa setelah diangkat ini? Kelompok kami melakukan pengamatan di lingkungan masyarakat sekitar rumah. Kami melihat bahwa warga saling bekerja sama, menjaga kebersihan dan mengikuti kerja bakti. Anak-anak juga bermain dengan tertib tanpa mengganggu tetangga. Selain itu, warga saling menyapa saat bertemu sebagai bentuk kasih. Dari pengamatan kami belajar bahwa norma, hak dan kewajiban sangat penting agar masyarakat hidup rukun dan nyaman. Manfaat menerapkan norma, hak dan kewajiban dalam keseharian. Pemanfaatan adalah 1. Manfaatnya dari ini. Ya, saling menghormati dan saling menghargai. Selanjutnya apa lagi? 2. Apa dampak jika seseorang hanya menuntut hak tapi tidak melaksanakan kewajiban? Dampaknya adalah bisa menimbulkan masalah dan orang lain merasa menjadi tidak tertib karena ada yang tidak mau menjalankan tanggung jawab. 3. Bagaimana kelompok akan menerapkan norma di sekolah setelah kegiatan ini? Kelompok kami akan ikut menjaga kebersihan lingkungan dalam keluarga dan membantu jika ada kegiatan bersama. Ya, akan membantu kegiatan bersama dan tidak melanggar aturan. Oke, beri tepuk tangan dulu. Dan kelompok selanjutnya silakan maju. Nah, kalian memilih pengambatannya di mana? Di keluarga. Oke, silakan dipresentasikan. Gimana? Contoh perilaku yang diamati. 1. Anak membantu ibu merapikan rumah. Hal yang diperoleh: mendapatkan kenyamanan tinggal di rumah. Kewajiban yang dilakukan: membantu pekerjaan rumah. Norma yang berlaku: norma kesopanan dan gotong royong. Siapa yang melakukannya? Anak di rumah. 2. Orang tua mengingatkan anak belajar. Mendapatkan pendidikan dan perhatian. Melakukan tugas sekolah. Norma tanggung jawab ayah dan ibu. 3. Anggota keluarga makan bersama dengan sopan.
mendapatkan makanan yang layak, menghabiskan makanan dan tidak ribut saat makan, rumah kerumahan semua anggota keluarga. Kelompok kami mengamati kegiatan yang ada di lingkungan keluarga. Kami menemukan bahwa setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Misalnya, anak berhak mendapatkan kasih sayang, tetapi wajib membantu orang tua di rumah. Kami juga melihat bahwa norma kesopanan penting diterapkan, seperti berbicara dengan sopan dan saling menghargai. Dan dari pengamatan ini, kami belajar bahwa keluarga akan menjadi harmonis jika semua anggota melaksanakan kewajiban dan menghormati norma yang ada. Laporan singkat diskusi kelompok. Jawaban pertanyaan berikut. Apa manfaat menerapkan norma, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya adalah kehidupan kita menjadi lebih tertib dan semua orang merasa dihargai, ramah, menjadi lebih damai dan nyaman. 2. Apa dampaknya jika seorang hanya menuntut hak tetapi tidak melaksanakan kewajibannya? Dampaknya adalah orang lain bisa merasa dirugikan. Ada yang mau menjalankan tugasnya. 3. Bagaimana kelompokmu akan menerapkan norma di sekolah setelah kegiatan ini? Kami akan berusaha lebih disiplin dan bertanggung jawab di sekolah. Kami akan mematuhi peraturan seperti menjaga kebersihan kelas dan menghormati guru serta teman. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Dilanjut oleh Muhammad. Contoh perilaku yang diamati. 1. Siswa antri saat membeli di kantin. Hak yang diperoleh mendapatkan pelayan yang adil. Kewajiban dilakukan tertib dan tidak merobot antrian. Norma yang berlaku. Norma kesopanan dan ketertiban. Siapa yang melakukannya? Siswa-siswa di kantin. Contoh perilaku yang diamati. Nomor 2. Siswa membuang sampah pada tempatnya. Hak yang diperoleh mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih. Kewajiban yang dilakukan menjaga kebersihan sekolah. Norma yang berlaku. Norma kebersihan. Siapa yang melakukannya? Semua warga sekolah. Contoh perilaku yang diamati. Nomor 3. Siswa mendengarkan guru saat belajar. Hak yang diperoleh mendapatkan ilmu dan bimbingan. Kewajiban yang dilakukan mematuhi aturan kelas dan tidak ribut. Norma yang berlaku. Norma tata tertib sekolah. Siapa yang melakukannya? Siswa di dalam kelas. Laporan singkat diskusi kelompok. Kelompok kami mengamati lingkungan sekolah dan menemukan beberapa penerapan norma, hak dan kewajiban di sekolah. Siswa memiliki hak untuk belajar dengan nyaman, tetapi juga wajib menjaga ketertiban kelas. Kami
serta kewajiban. Oke, kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Jadi kesimpulannya apa pembelajaran hari ini? Bahwa norma, hak dan kewajiban itu selalu berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Jadi dimanapun kita berada, hak dan kewajiban itu tetap selalu mengikuti kita. Oke. Kemudian motivasi belajar hari ini apa ya? Apa menurut kalian? Dengan belajar hari ini, materi hari ini apa yang menjadi motivasi? Apakah senang pembelajaran hari ini? Apakah membosankan? Iya. Bagus. Jadi kita harus rajin-rajin belajar untuk masa depan kita. Dan ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Karena pembelajaran kita pun sudah berakhir, jadi aku kasih tugas untuk kalian buka halaman 81. Di situ ada soal. Nanti kalian kerjakan di rumah. Nanti pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan berjumpa lagi dan mengumpulkan tugasnya. Dan selanjutnya kita akan menutup pembelajaran. Jadi silakan untuk ketua kelas disiapkan dan doa penutup. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Nah, cukup sekian perjumpaan hari ini dengan Ibu.